Sedangkan unit kendali ini berfungsi mengendalikan semua operasi dalam mikroprosesor. Dan kepala panah yang ada di sini ini menunjukkan arah dari aliran data itu sendiri. Untuk bahasa pemrograman selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Joseph, Mas Adi, Dani. Oke, mungkin saya boleh melanjutkan ya. Untuk mohon maaf Pak Ari, apa suara saya terdengar jelas Pak? Terdengar. Ya, terdengar. Oke. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman. Ini di sini dijelaskan bahwa ada 3 bahasa pemrograman yang dimiliki oleh mikroprosesor. Yang pertama adalah bahasa mesin. Itu merupakan bahasa dalam bentuk kode-kode biner sebagai sandi operasi dari sebuah mikroprosesor. Lalu yang kedua ada bahasa assembly. Ini merupakan sejumlah mnemonik atau suatu perintah merepresentasikan instruksi sebagai piranti untuk membantu ingatan. Contohnya ini ada load disingkat LD, lalu ada add, lalu ada add with carry, ada subtract with carry, dan complement. Ini disingkat semua. Lalu yang ketiga ada bahasa yang tinggi ini atau high level. Ini contohnya adalah bahasa C, bahasa Pascal, Basic, Fortran, dan sebagainya. Secara umum bahasa tinggi ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai compiler atau interpreter. Mungkin bisa dilanjut. Oke, mungkin dari rekan saya ada yang ingin menjelaskan. Sehingga dapat melakukan pekerjaan yang kompleks. Kecepatan proses ini akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi SoC atau System on Chip. Lalu mengenai biaya, mikroprosesor tidak memiliki fungsi hemat daya. Mereka mengkonsumsi energi walaupun dalam kondisi idle. Lalu mikroprosesor menggunakan komputasi yang kompleks sehingga sumber daya yang diperlukan jauh lebih besar, terutama jika terdapat banyak perangkat eksternal tambahan. Maka itu bisa disimpulkan bahwa mikroprosesor memiliki biaya yang relatif mahal. Lalu untuk dimensinya sendiri ini di contoh ini saya ambil dari spesifikasinya Intel Core i7. Ini kurang lebih dimensinya 14 nanometer ya. Lalu untuk kehandalan atau reliabilitasnya, mikroprosesor ini memiliki tingkat kehandalan yang sangat tinggi karena dapat melakukan multitasking. Lalu untuk aplikasi penggunaan, ini mikroprosesor biasa digunakan pada sentral telepon PSTN atau saluran analog dengan bandwidth 4 kHz. Lalu bisa juga digunakan dalam provider telepon digital seperti ASDN, DSL, dan lain-lain. Lalu yang ketiga digunakan juga dalam handphone, lalu juga pada alat pengolah data seperti VCD atau DVD player. Mungkin cukup dari kelompok 7, Pak. Ya, jadi mikroprosesor atau ini yang kita gunakan ya CPU ya. CPU jadi ini banyak digunakan pada ya PC, laptop, kemudian HP kita di dalam juga ada mikroprosesor ya. Ini contoh yang ketiga di sini ya. Jadi handphone harus dengan mikroprosesor ya, karena untuk membaca keypad, menyimpan pulpen, kalkulator, mengirim SMS, kemudian juga sekarang juga banyak aplikasi game dan sebagainya ya. Jadi semua operasi ini kalau tidak digunakan mikroprosesor yang cepat ya jadinya lambat ya. Makanya sekarang
kalau zaman dulu nggak kebayang ya, misalkan HP RAM-nya sudah 6 GB, kemudian kecepatan apa namanya prosesornya mungkin ada yang 2 GHz ya, dan seterusnya. Jadi ya ini jadi handphone adalah mini komputer ya. Mini komputer kalau dulu PC itu sangat besar, sebesar ruangan, satu ruangan ya awalnya ditemukan ya, kita mau memakai PC sebesar ruangan kamar kalian mungkin ya. Tapi semakin lama semakin kecil sampai jadi HP ya. Di HP itu udah ada layar monitornya, kemudian ada layar sentuhnya dan sebagainya, semuanya bisa disatu di situ. Jadi mikroprosesor ini lebih banyak digunakan untuk sistem kalkulasi ya, kalkulasi yang rumit dan proses yang kompleks ya. Ada misalnya ada untuk proses gambar dan sebagainya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk bus tadi kan dijelaskan kan ada bus alamat, bus data. Itu apa ya, Pak? Terus bedanya apa? Lalu bus sendiri itu apa ya, Pak? Oke. Silakan kelompoknya dulu. Apa tadi maksudnya bus tadi? Bus interface unit ya? Ya, di awal coba kembali ke depan. Oke, agak melek. Ya, ini. Bus ini fungsinya, tugasnya ya Pak, kalau yang saya tangkap itu mengirim kode-kode alamat keluar, kemudian juga mengambil instruksi dari memori dan membaca data dari port dan memori. Jadi intinya bus ini menangani semua transfer data dan alamat pada bus untuk membantu EU atau execution unit. Ya, ini lebih ke jalur data ya. Bus Iya. data, ada bus alamat, bus Z, bus X, jadi itu seperti ya bus ya, seperti angkutan gitu ya, angkutan data ya, angkut data atau saluran data dari memori, kemudian PC dan sebagainya ya. Gimana, Agam? Jadi itu sebagai jalur untuk mengirim data ya, Pak ya? Iya. Ya, gitu ya, Pak. Oke. Ada lagi tanggapan mengenai mikroprosesor? Kalau tidak ada, terima kasih ya RC dan teman-temannya ya. Baik Pak, saya izin stop share. Ya. Terima kasih. Oke. Masih ada lagi yang mau share? RC tadi kelompok berapa RC? Kelompok 7 Pak. Ya, yang belum share ya, kelompoknya belum share, silakan ya. Mungkin dari kelompok 8 Pak, untuk digital signal processor. Ya, silakan Lutfi Zulfa. Baik, izin share screen ya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan mengenai digital signal processor. Apa itu DSP? DSP merupakan jenis mikroprosesor yang didesain atau dirancang khusus untuk pemrosesan isyarat digital signal processing. Biasanya komponen elektronika digital ini dipakai untuk komputer yang memerlukan waktu tanggap atau respon time yang cepat untuk real-time application. Nah, untuk kemampuan kalkulasi atau untuk menjalankan programnya sendiri itu, DSP dapat dilakukan pada mikroprosesor umum atau general purpose microprocessor
Namun pada DSP ini tuh memiliki sistem arsitektur yang telah dioptimasikan sebagai semakin mampu mempercepat pemrosesan signal isyarat. Di mana optimasi ini tuh juga penting untuk penekanan biaya, penghantar panas atau heat emission, dan penggunaan kekuatan atau power consumption. Mempunyai kemampuan direct memory access bila dipakai sebagai host system. Selanjutnya ini merupakan arsitektur di mana pada arsitektur ini tuh memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data atau RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur yang disebut Harvard ini, maka kedua memori tersebut dipisahkan. Memiliki dua bus data yang berbeda. Program dan data dapat diproses bersamaan, kemudian memudahkan pada saat menghitung keperluan memori bagi suatu aplikasi. Selanjutnya, untuk dimensi, DSP merupakan teknologi yang matang dan menggantikan sistem pemrosesan sinyal analog dalam banyak aplikasi. Sistem DSP ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak terpengaruh oleh perubahan suhu, massa atau usia maupun toleransi komponen. Memang awalnya IC analog ini dirancang pada ukuran yang sangat kecil, namun sekarang dengan rancangan submikrometer, rancangan digital bahkan bisa lebih padat dan lebih kecil. Akibatnya akan lebih kompak, berdaya rendah, dan murah. Untuk aplikasi sendiri itu, yang pertama untuk pemrosesan sinyal komunikasi data, yang kedua pemrosesan sinyal suara atau audio, yang ketiga biomedik, yang keempat instrumentasi dan robotik, yang kelima pemrosesan ucapan dan pengakuan, yang ke-6 pemrosesan gambar digital, dan yang terakhir untuk aplikasi radar. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri ini, data yang diterima oleh DSP berupa sinyal analog yang diubah menjadi sinyal elektronik oleh transducer, kemudian dilakukan proses pencuplikan sinyal masukan yang berupa sinyal kontinu, di mana pada proses ini mengubah representasi sinyal yang tadinya berupa sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Nah, proses ini itu dilakukan oleh suatu unit ADC atau analog to digital converter, di mana ADC ini terdiri dari sebuah bagian sampel atau hold dan sebuah bagian quantizer. Pada unit sampel atau hold ini merupakan bagian yang melakukan pencuplikan orde ke 0, yang berarti nilai masukan selama kurun waktu T dianggap memiliki nilai yang sama. Pencuplikan dilakukan setiap satu satuan waktu yang lazim disebut sebagai waktu cuplik atau sampling time. Bagian quantizer akan berubah menjadi beberapa level nilai. Nah, untuk sinyal input asli yang tadinya berupa sinyal kontinu, XT akan dicuplik dan dikuantis sehingga berubah menjadi sinyal diskrit atau XKT. Dalam representasi yang baru, inilah sinyal diolah. Nah, keuntungan dari metode ini tuh pengolahan menjadi mudah, dapat memanfaatkan program sebagai pengolahnya. Dalam proses sampling ini, diasumsikan kita menggunakan waktu cuplik yang sama dan konstan, yaitu TS, dengan parameter cuplik untuk menentukan dari frekuensi harmonis tertinggi dari sinyal yang masih dapat ditangkap oleh proses cuplik ini. Frekuensi sampling minimal adalah 2 kali dari frekuensi harmonis dari sinyal. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik Pak, saya mau melanjutkan dari Zulfa. Untuk biaya dari DSP sendiri cukup mahal karena setiap merek itu juga memiliki nilai yang berbeda-beda. Kemudian untuk kehandalan DSP dipakai untuk pemrosesan real time, mempunyai ADC atau analog to digital converter pada bagian hal baru dan DAC pada bagian output.
mempunyai kinerja atau performance yang optimal untuk streaming data, lalu menggunakan arsitektur Harvard atau memori program dan data terpisah, dan memiliki instruksi khusus untuk pemrosesan SIMD atau single instruction multiple data, kemudian tidak memerlukan hardware khusus untuk operasi multitasking, dan mempunyai kemampuan DMA atau Direct Memory Access jika dipakai sebagai host system. Sudah Pak, terima kasih. Ya, balik lagi DSP ya, Digital Signal Processing ya. Iya, Pak. Ya, ini aplikasinya tadi, ini kebanyakan digunakan untuk proses komunikasi data ya, kemudian di sini untuk informasi dan robotik, kemudian pada voice recognition ya, kemudian pemrosesan gambar digital, kemudian misalkan pada kalau kalian beli apa namanya untuk suara ya, proses suara yang akan punya jadi vlogger ya, vlogger yang terkenal gitu ya. Para vlogger kebanyakan menggunakan ya sistem sound ya, sound system untuk digital sound systemnya yang biasanya menggunakan DSP di sini ya. Jadi untuk memberikan efek, kemudian filter dan sebagainya itu bisa lebih baik menggunakan DSP. Karena memang ini fokusnya adalah untuk digital signal processing ya. Proses filtrasi, proses amplifikasi dan sebagainya itu bisa menggunakan DSP ini. Oke. Ada lagi atau ada tambahan? Ini sudah 5 ya, ada PLC, mikro, FPGA, mikroprosesor, kemudian ada DSP. Ada yang belum terbahas? Silakan, satu lagi mungkin. Izin stop share ya, Pak. Ya, silakan. Lutfi. Ada yang mau share lagi? Permisi Pak, mungkin dari kelompok 4. Ya, satu lagi ya, kurang CPLD ya. Silakan share screen ya. Selamat siang Pak, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan CPLD. CPLD atau Complex Programmable Logic Devices merupakan sistem terpadu yang dirancang oleh perancang aplikasi untuk mengimplementasikan perangkat keras digital seperti ponsel. Dalam hal kompleksibilitas, CPLD terletak di antara SPLD atau perangkat logika yang dapat diprogram sederhana dan FPGA, dan dengan demikian mewarisi fitur dari kedua perangkat ini. CPLD lebih kompleks daripada SPLD, tetapi kurang kompleks apabila dibandingkan dengan FPGA. Berikut adalah arsitektur CPLD. CPLD dapat dianggap sebagai evolusi PAL dan terdiri dari beberapa struktur PAL,
yang dikenal sebagai makrosel. Dalam paket CPLD, semua pin input tersedia untuk setiap sel makro, sedangkan setiap sel makro memiliki pin output khusus. Diagram blok CPLD ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Dari diagram blok sebelumnya, dapat dilihat bahwa CPLD terdiri dari beberapa makrosel atau blok fungsi. Sel makro terhubung melalui interkoneksi yang dapat diprogram, yang juga disebut sebagai GIM atau matriks interkoneksi global. Dengan mengkonfigurasi ulang GIM, rangkaian logika yang berbeda dapat direalisasikan. CPLD berinteraksi dengan dunia luar menggunakan I/O digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya adalah penggunaan dari CPLD. Jadi penggunaannya itu terdapat di banyak rangkaian kontrol digital dan pemrosesan sinyal dengan kompleksitas rendah hingga menengah. Beberapa aplikasi penting tercantum sebagai berikut. Jadi yang pertama, CPLD dapat digunakan sebagai bootloader untuk FPGA dan sistem lain yang dapat diprogram. Yang kedua, CPLD sering digunakan sebagai decoder alamat dan mesin status custom dalam sistem digital. Dan yang ketiga, karena ukurannya yang sangat kecil dan konsumsi daya yang rendah, CPLD ideal untuk digunakan pada perangkat digital, portable, dan genggam. Dan yang terakhir, CPLD juga digunakan dalam aplikasi kontrol kritis keselamatan. Untuk pemrograman dari CPLD itu ada 3. Yang pertama itu ada VHSIC Hardware Description Language. Jadi bahasa deskripsi perangkat keras ini adalah bahasa deskripsi perangkat keras HDL yang dapat memodelkan perilaku dan struktur sistem digital pada berbagai tingkat abstraksi, mulai dari tingkat sistem hingga gerbang logika untuk entry design, dokumentasi, dan tujuan verifikasi. Yang kedua ada Verilog Hardware Description Language. Jadi untuk bahasa pemrograman yang ini itu adalah bahasa yang deskripsi perangkat keras HDL-nya itu digunakan untuk memodelkan sistem elektronik. Dan ini paling sering digunakan dalam desain dan verifikasi sirkuit digital pada tingkat abstraksi register transfer. Yang terakhir ada standar test dan programming language. Jadi bahasa pemrograman yang ini adalah standar yang dikembangkan Altera untuk pemrograman dalam sirkuit JTAG dari perangkat logika yang dapat diprogram yang didefinisikan JEDEC JESD71 dan format file jam yang mendukung programabilitas dalam sistem atau konfigurasi perangkat yang dapat diprogram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Mungkin saya akan melanjutkan untuk kelebihan dari CPLD sendiri. Yang pertama yaitu instant on. CPLD mulai bekerja segera setelah dinyalakan. Kedua, tidak mudah menguap. CPLD tetap dapat diprogram dan mempertahankan sirkuitnya setelah dimatikan. Jika dibandingkan FPGA, FPGA menjadi kosong segera setelah dimatikan. Ketiga, analisis waktu deterministik. Karena CPLD relatif lebih sederhana dibandingkan FPGA dan jumlah interkoneksi yang lebih sedikit, analisis waktu yang dapat dilakukan dengan lebih mudah. Lalu yang keempat, konsumsi daya idle yang lebih rendah. CPLD yang lebih baru seperti Coolrunner 2 menggunakan sekitar 50 mikroampere dalam kondisi idle. Yang kelima, mungkin lebih murah untuk menerapkan sirkuit yang lebih sederhana. Selanjutnya, untuk kekurangannya sendiri, yaitu jumlah sumber daya logika yang sangat kecil. Lalu yang kedua, tidak ada hard IP on die yang tersedia untuk membongkar pemrosesan dari logika Fabric. Lalu yang terakhir, jadi perlu untuk dimandikan untuk melakukan pemrograman ulang untuk memodifikasi fungsionalitas desain. Mungkin selanjutnya akan lanjutkan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi dari CPLD. Dimensi dari CPLD sendiri itu memiliki ukuran yang lumayan kecil. Di sebelah kiri itu gambarnya kurang lebih berukuran 7,5 cm kali 4 cm, dan di gambar sebelah kanan itu ukurannya 4 cm kali 4 cm.
Selanjutnya untuk harga dari CPLD, jadi dari segi konsumsi daya, CPLD ini termasuk murah dan untuk harganya sendiri itu berada di rentang 50.000 hingga 200.000 tergantung dari manufaktur, ukuran, variasi blok memori, dan variasi logikanya. Seperti itu mungkin Pak dari kelompok 5, mohon maaf tadi ada revisi mengenai nama kelompoknya, nomor kelompoknya, mohon maaf. Oh, berapa? Kelompok 5, Pak. Nah, ya. Ya, ini ada CPLD. Apalagi ini CPLD. Ya, banyak sekali ya. Kenyataannya memang teknologi macam-macam kontrol ya. Dalam dunia kontrol tuh macam-macamnya banyak tadi, kurang lebih ada 6 ya. Ini mungkin ada lagi yang lainnya ya, ada FPGA, ada CPLD, kemudian ada PLC, kemudian ada mikroprosesor, mikrokontroller, dan digital signal processor. Masing-masing ini punya arsitektur yang berbeda-beda ya tadi, terutama untuk logiknya ya, atau gerbang logiknya dan sebagainya tadi ya. Kemudian eksekusi untuk perintahnya bagaimana, masing-masing punya ciri khas masing-masing. Kemudian juga fungsinya juga berbeda-beda. Kalau misalkan kita untuk aplikasi sederhana, untuk kontrol sederhana yang butuh sequential, kita bisa menggunakan microcontroller. Kemudian kalau di pabrik-pabrik yang ingin lebih handal, lebih reliable ya, kita bisa menggunakan PLC. Dan kalau misalkan kita ingin hitungan matematik yang kompleks, kemudian processing data dan sebagainya, dan kita perlu mikroprosesor. Kalau kita tadi ingin proses signal ya, untuk lebih fokus ke signal processing ya, kita pilih pakai yang DSP ya. Kemudian ada FPGA sama CPLD. Tadi CPLD itu di bawah FPGA ya. Jadi ini mirip-mirip FPGA. Jadi dia juga punya apa tadi, logic array tadi ya. Ada gate array-nya, tetapi nggak sebanyak punyanya FPGA ya. Dan ini dia konsumsi power daya rendah dan dari segi harga juga masih murah ya, di rentang sampai 200.000 dalam manufakturnya. Jadi kalau misalkan ya mungkin kalau FPGA itu untuk aplikasinya real time application ya. Ini kalau dari video kemarin kalian bisa lihat juga lebih ke real time application. Sedangkan untuk CPLD di sini untuk coarse tuning application, jadi yang sifatnya untuk tuning ya, maksudnya ya untuk pembelajaran dan sebagainya itu masih bisa menggunakan CPLD. Kalau misalkan ekspor ya kita gunakan FPGA. Kemudian ya sebenarnya mirip-mirip ya semuanya. Bisa kita gunakan untuk sistem kontrol, untuk kontrol ya, tetapi nanti kita bisa melihat mana yang paling simpel, mana yang agak rumit dan sebagainya. Dari beberapa jenis controller ini nanti akan saya ambil 2 tipe ya. Ada microcontroller dan PLC, di mana kedua unit tersebut relatif mudah kita pelajari ya, untuk baik pemrogramannya maupun nanti juga sambungan input-outputnya dalam proses membuat project mekatronik. Ada pertanyaan mengenai pembahasan macam-macam pembahasan macam-macam controller ini? Kalau tidak ada, terima kasih ya. Terima kasih ke kelompoknya Evani. Baik Pak, saya izin stop share ya Pak. Ya, silakan.
Ya, dari yang video yang saya sampaikan kemarin ya, di sini sudah ada ringkasannya ya, perbandingan FPGA, CPLD, PLC, MP, dan DSP. Nah, di sini dari cost-nya yang mahal ini ya ada FPGA, kemudian PLC, mikroprosesor, dan DSP ini termasuk yang mahal. Yang murah ada mikrokontroler dan CPLD. Kemudian responnya, ini FPGA ini untuk fast for real time, CPLD masih slow, PLC juga slow. Kemudian mikroprosesor ini memang optimize untuk kecepatan ya, jadi untuk processing. Kemudian mikrokontroler juga slow, kemudian DSP ini juga cepat ya untuk real time. Kemudian terhadap noise atau gangguan dari luar, ini FPGA ini sangat baik, kemudian moderat. PLC ini yang paling bagus ya atau highest. Di setting atau didesain, dia bisa dipasang di berbagai lingkungan ya. Ada yang misalkan dia ada yang waterproof, ada yang sifatnya tahan debu dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dipasang di industri, dia lebih tahan. Kemudian mikrokontroler ini yang paling low ya dari segi immunity dan noise. Ya memang ini biasanya digunakan untuk kebanyakan untuk aplikasi pembelajaran atau mungkin yang aplikasi yang sederhana. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit ya mengenai PLC ya. Oke, nanti silakan dibuka ya. Ini di pertemuan 7.1 ya untuk minggu depan. Jadi masuk ke PLC. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Chris Natali ya mengenai PLC ya. Jadi akan saya bahas sedikit ini di awal ya, yang perlu kita pelajari dalam memprogram PLC itu adalah basic logic algebra boolean. Jadi ini perlu diingat-ingat lagi, ini adalah fungsi OR, ini fungsi AND. Jadi A OR B simbolnya adalah A plus B ya. Nah ini logika A plus B itu kalau A atau salah satunya aktif maka outputnya akan aktif ya. Beda dengan N. N itu simbol seperti ini. A N B berarti ini sama dengan A kali B ya. Jadi perkalian ketika misalkan
A-nya salah satu 0 atau mati ya, maka otomatis outputnya akan 0. Kemudian atom asosiatif, jadi bisa digeser-geser ya sama. Kemudian distributif, ini sifatnya perkalian dan penjumlahan. Jadi perlu diingat kalau OR, sistem OR itu seperti penjumlahan, dengan sistem AND itu seperti perkalian. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Kemudian tadi macam-macam PLC. Ini aplikasinya banyak di industri. Kemudian keunggulannya, jadi ini menggantikan relay ya. Jadi kalau sebelumnya dalam dunia otomasi itu banyak menggunakan sistem logic dari relay, nah ini diganti dengan PLC karena dia lebih unggul ya. Karena dulu mungkin belum ada semiconductor, belum semaju sekarang ya. Jadi kenapa muncul PLC? Karena muncul semiconductor itu ya. Jadi muncul IC, muncul transistor. Jadi sebelum ada transistor, banyak kan masih menggunakan relay ya atau coil magnetik. Unggulannya ini bisa menggunakan pencacahan atau penghitungan, kemudian bisa melakukan operasi perhitungan atau aritmatik, kemudian bisa membandingkan nilai dan mengambil keputusan dengan hasil pembandingan, dan juga memproses signal analog. Ini PLC komponennya ada input modul, ini adalah sensor, kemudian switch, kemudian probe yang lainnya dan sebagainya. Jadi ada input modul, kemudian ada input circuit. Ini di dalam ini adalah internal sequential operation-nya, logika programnya. Kemudian masuk ini output circuit, kemudian ada output modulnya, bisa ke magnetic contactor, kemudian electromagnetic valve atau indikator, lampu indikator dan sebagainya. Perangkat pemrograman biasanya untuk programming itu terpisah ya. Jadi kita bisa menggunakan PC atau laptop untuk melakukan menulis programnya, baru nanti kita upload ya. Tapi beberapa PLC juga sudah ada digabung jadi satu ya. Jadi kita di itu ada layar kecilnya ya, ada monitornya. Nanti kita bisa edit untuk logiknya. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya beberapa jenis, ada mnemonics, kemudian ladder, ada GraphChat. Nah, di sini kita akan coba belajar yang ladder dulu ya. Nanti setelah ladder mungkin ada model yang lainnya yang akan kita pelajari di menggunakan fluid sim ya. Jadi untuk yang PLC ini, yang Mitsubishi kita coba belajar yang ladder diagram, kemudian di fluid sim ada model yang lainnya juga. Di PLC ini macam-macam ya, ada high, middle, sama low cost ya. Ini tergantung pada jumlah I/O-nya. Ini contoh aplikasinya sederhana ya, pada proses misalkan ini mixer ya. Jadi logiknya adalah ada dua buah ingredient atau dua buah bahan ya, A dan B. Misalkan di sini diminta untuk mixing ya, misalkan komposisinya 50-50, berarti silinder 1 dan 2 dibuka bersamaan selama beberapa menit ya, sampai sensor 1 penuh. Misalkan di sini ketika sensor 1 terkena atau sampai penuh, berarti kedua sekali nutup, kemudian proses motor mixing ya, motor jalan beberapa menit, misalkan di setting berapa menit. Setelah setting berapa menit, maka seno 3 akan membuka, jadi akan mengalirkan ke drainnya atau ke outputnya ya, sampai misalkan di sini di bawah sensor 2, berarti indikasinya ada kosong ya. Setelah kosong baru dia proses mixing lagi, balik lagi ke awal. Contoh untuk yang kita bisa buat programnya untuk PLC ya. Meskipun ini juga bisa juga menggunakan microcontroller ya, sama juga nanti ya. Jadi apa yang bisa dilakukan di PLC biasanya bisa dilakukan di microcontroller.
Oke, ini sejarahnya, ini dengan dibaca. Kemudian ini perangkat-perangkat input, ada push button, selector switch, limit switch, proximity sensor, motor starter, contacts, relay, contacts, ambil switch, dan sebagainya. Untuk output ada valve relay, ada motor starter, solenoid, counter relay, alarm, light, fans, horn. Ya. Oke, ini perangkat inputnya. Kemudian di perangkat outputnya, kemudian spesifikasi modul I/O atau input outputnya, ada nominal input voltage, ada on state input voltage. Nah, jadi ini ada spesifikasinya. Nominal input voltage, jadi I/O-nya itu ada yang menggunakan nominal input voltage, ada yang 12, ada yang menggunakan 24, ada yang menggunakan 5 volt, macam-macam ya. Jadi state-nya atau logiknya itu dia akan on ketika misalkan nilainya 12 volt, itu berarti high. Ketika dia low berarti dia 0 volt. Kemudian ada on state input voltage range. Ini biasanya minimal. Misalkan kalau di nominal input voltage-nya itu adalah 12 volt, on state-nya misalkan bisa 10 volt ya. Ketika tegangannya sudah 10 volt, maka dia sudah kondisi on atau true atau 1 ya. Nominal current per input ini ternyata batasan ya, kemana kita bisa menyambungkan inputnya ya atau outputnya juga. Nanti jika ada nominal output voltage maksimum output current ya, ini juga sama. Jadi kalau misalkan nanti kita ingin menyambungkan ke sebuah alat, kita lihat dulu alat itu membutuhkan arus berapa. Misalkan kita sambungkan ke solenoid valve, nah di situ dicek maksimum arusnya yang dibutuhkan adalah misalkan 100 mA. Kita cek apakah output current dari PLC kita sudah cukup atau tidak. Kalau cukup ya berarti kita bisa koneksikan. Kalau tidak cukup berarti kita perlu penguat ya, perlu penguat atau driver ya, yang membatasi antara PLC dengan output komponennya. Kemudian memorinya ada RAM, ROM, EROM, EEPROM, dan sebagainya ya. Di sini RAM dan ROM ini lebih untuk random access memory ya, jadi untuk memori sementara. Yang RAM-nya dan ROM-nya ini read only memory ini biasanya adalah ya data awal ya dari pabrikan ya. Tadi makanya tadi kalau RAM kan volatil ya, volatil memory ya, sifatnya yang bisa menguap. Ketika dia mati, data-data yang ada di memori ini akan hilang atau terhapus. Sedangkan ROM ini sifatnya dia kalau dia nggak ada power daya atau power supply, dia tetap tersimpan di situ data-datanya. Oke, kemudian sistem bilangan yang bisa dibaca atau dikalkulasi oleh PLC ini ada desimal, biner, oktal, heksadesimal, BCD, dan sebagainya. Oke. Kemudian jenis-jenis memori dan data ini ada bit 1, R0, nibble ini 4 bit, kemudian byte, 2 nibbles, words, 2 bytes, dan sebagainya ya. Tipe-tipe data. Kemudian pengoperasian PLC ini adalah read input, kemudian solve logiknya di solve ya, kemudian set output, kemudian dari ini ya, initialization ya, power on ya, dari power on, kemudian self task on I/O module, jadi dia tes dulu ya, kemudian membaca input, kemudian menjalankan logika yang sudah diprogramnya, kemudian set outputnya. Ini contohnya, misalkan input A ini high di sini ya, ini masih PC self test, berarti dia belum terbaca. Tapi mendengar input baru dia akan membaca kalau dia tinggi. Kemudian solve logic ya, solve logic dia masih diproses. Kemudian set output. Nah, ketika misalkan dia set output berarti dia akan high di sini. Jadi ada delay ya antara read input, solve logic sama set outputnya. Demikian juga di sini misalkan nanti ada set input, dia masuk ya datanya ketika misalkan kondisi sedang
solve logiknya. Berarti dia nggak akan masuk di sini. Baru kebaca ketika dia read input sini ya. Read input dia terbaca, maka outputnya akan terdeklar saat dia proses set output. Karena di sini memang proses logik dari PLC masih sifatnya sekuensial ya. Jadi harus berurutan ya, looping. Oke, ini instruksi dasar. Ada load sama load bar atau normally open sama normally close ya. Kemudian output ada out sama out bar. Jadi simbol normally open di sini logiknya adalah 0, maka loadnya 0. Kalau di load bar di sini true, maksudnya gini. Ketika misalkan sebuah saklar atau switch ya, switch yang dia normally open ya. Jadi ketika tidak kita pencet dia terbuka rangkaiannya. Ketika saya sambungkan dengan simbol logic load atau normally open, maka logiknya sama. Ketika dia state-nya dia 0, maka dia false, state-nya 1 dia true. Ketika kita sambungan dengan load bar atau normally close, maka logic state dari switch tadi atau push button ya, push button itu ketika dia 0, ini kebalikannya. Ketika tidak nyambung maka logiknya menjadi true. Kemudian ketika dia nyambung switch-nya atau push button-nya malah dia false, kebalikannya. Ini normally close kontak. Sini adalah close kontak. Sama halnya dengan out sama out bar di sini ya. Kalau kita ada out bar berarti dia kondisinya adalah kebalikannya. Misalkan ini contoh ya, ini ada switch, ini adalah logika AND, logika OR. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah relay ya, ada relay 1, 2, sama 3. Ini dengan ini logiknya adalah OR, kemudian rangkaian ini dengan ini logiknya adalah AND. Oke. Jadi gambar ini bisa juga seperti ini ya. Ini ada 1, 2, ini adalah OR, ini ada AND. Nah, ini contoh instruksi input, ini namanya rang ya. Rang input sama rang output. Nah, ini read conditional instruction, kemudiannya adalah untuk control instruction-nya. Jadi perlu diketahui ada ini untuk rang input sama rang output-nya. Kemudian logikanya adalah dia line per line ya. Jadi dari sini kemudian ke sini, kemudian baru lanjut ke sini, kemudian lanjut ke sini. Seperti halnya rangkaian listrik ya, sebenarnya ini mirip rangkaian listrik ya. Ketika misalkan di sini logiknya true, ini false, false, maka ini akan false. Jadi artinya ketika ini sakralnya nyambung, ini putus, false, ini putus juga, maka output pasti mati, lampunya mati. Kemudian ketika di sini true, 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 maka otomatis di sini outputnya akan true juga karena ada aliran di sini. Ini logika N, kalau kita rangkai seri maka dia logiknya N. Kalau kita rangkai paralel maka logiknya menjadi OR ya. Oke. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti silakan dicoba di-download software FX Trainer ya. Di sini kalian buka Mechatronika. Kalian coba download softwarenya ya. FX Trainer di sini, silakan di-download FX Trainer. Kemudian nanti dicoba-coba FX Trainer. Ini muncul seperti ini ya. Tidak perlu di crack ya, tidak perlu di crack atau diapa-apakan. Kalau ini start saja, nggak perlu diisi username dan passwordnya, bisa di start. Ini ada learn FX series basic ya, atau nah, ini ada
basic I/O. Ini ada contoh untuk perintahnya, misalkan suruh ngapain ya, like the output lamp using the input switch. Ini basic ya. Jadi caranya pertama kita klik edit ladder ya, biar kita bisa mengedit program laddernya. Ini kita masukkan, misalkan ini ada F5. Ini ada input, banyak input di sini ya, ada input, ada output ya. Ini kalau ini kita bisa pencet nanti ya, bisa satu-satu. Kalau kita pencet berarti on, kita pencet lagi berarti off. Ya ini menggunakan ini, ada PP1, PP2, P3, P4. Ini alamatnya adalah X20, X21, X22, X23. Kemudian di sini ada X24 sama X25. Yang berbeda apa? Ini push button sama ini switch. Kalau push button ketika kita pencet dia aktif atau true, ketika kita lepas dia akan mati ya. Beda dengan switch. Ini seperti saklar lampu ya. Ketika saya pencet maka dia on, terus-terusan on ya. Ketika saya pencet baru dia off. Kemudian ini ada lampu display. Ini alamatnya ada Y20, Y21, Y22, Y23. Ini ada lampu lamp display. Kemudian ini ada, ini juga sama di sini, cuman ini alamatnya Y0, Y1, Y2. Nah, misalkan saya ingin menggunakan push button 1 ya, ini alamatnya X20. Terus di sini X20. Kemudian outputnya apa? Sampai di Y0. Output di sini coil output namanya. Ini coil. Silakan diklik langsung, nggak perlu di sini ini, tapi misalkan kalau kita ingin output ya kita langsung sebelah sini, nanti otomatis dia akan geser ke sebelah kanan. Ini misalkan saya ingin menyalakan Y0. Ini kita buat satu baris ya. Kemudian setelah ini kita convert dulu, jangan lupa ya, convert sehingga dari logic diagram atau ladder diagram ini kita di-convert menjadi bahasa mesin ya. Baru di write to PLC atau di-upload ke PLC. Oke. Ini sudah aktif ya simulasinya. Berarti kita pencet di sini. Oke, sorry. Ini belum saya ganti ya. Ini harusnya X20. Oke, convert lagi. Kemudian write to PLC. Ini sudah jalan ya, sudah jalan. Kita saya pencet seperti ini. Ini biru sama biru ya. Jadi keduanya biru berarti dia true ya. Kalau biru berarti dia true. Ini akan nyala lampunya. Ketika saya lepas, maka dia mati. Di sini nggak berwarna biru, nggak blok biru, berarti dia kondisi state-nya adalah false. Oke. Bahkan sini saya tambahkan operasi satu lagi di sini. Ini saya bisa diinsertkan di sini. Kemudian saya tambahkan di sini ya, yang kemudian switch X25. Convert lagi, write to PLC. Oke, ini logiknya apa? Ini logiknya ada yang bisa membayar kalau saya rangkai serial seperti ini. Apa tadi? On atau N atau OR? N, Pak. N ya. Logiknya N. Berarti kedua switch harus dalam kondisi true baru dia menyala. Ini kalau saya cuma pencet PP1 saja, dia tidak menyala. Kemudian saya pencet X25 saja juga tidak menyala. Kapan dia bisa menyala dua-duanya? Ketika kedua inputnya dia aktif, baru dia akan menyala di sini ya. Saya lepas PP1, oke ini baru mati. Kalau misalkan ingin membuat logic OR, misalkan di sini, ini bisa ditambahkan, misalkan saya ingin PP2 itu X21, kemudian ini bisa kita tambahkan ini garis SF9, draw vertical line. Klik OK ya, di sini.
Jadi nanti X20 X21 baru N X25. Saya convert dulu, jangan lupa, kemudian write operasi. Oke, logiknya seperti ini. Ini selama di sini kan masih X25 belum aktif, berarti ini juga belum bisa menyala ya. Baru ketika perangkat X25 bisa aktifkan, saya on kan, ini bisa nyala pakai B1 atau B2. Oke, silakan nanti di-download dan dicoba-coba dulu ya. Ini bisa kalian latihan untuk ledger diagram. Nah, kalian bisa ikuti ini ya, apakah mau bikin challenge, kalau misalkan dari studi basic ini sudah ya, kemudian bertahap, kemudian sampai nanti ini bisa untuk kontrol traffic light. Nanti mungkin untuk sekarang belum saya jelaskan ya, kan perlu timer ya. Bagaimana fungsi timer nanti saya coba jelaskan di minggu depan ya. Kalian coba dulu saja yang basic dulu ya, yang belum perlu timer. Di sini ada plus di basic di sini. Kalau mau belajar sini silahkan ya, di sini ada basic timer function ya. Nanti silahkan belajar. Nanti saya bahas lagi minggu depan ya, ada fungsi timer, counter, kemudian ada juga nanti ada master control juga ada reset and reset. Silahkan dicoba-coba dulu ya. Nanti minggu depan mungkin sudah lumayan ngerti ya. Jadi kita lanjutkan pembahasan ledger diagram di Senin depan, Selasa depan ya, insya Allah ya. Pertanyaan sebelum saya akhiri untuk kuliah hari ini. Belum ada pertanyaan ya. Jadi silakan ya, silakan di-download, dicoba-coba. Saya kira ini daripada main game ya, untuk mainan software ini ya, bisa nambah ilmu. Beberapa kali juga ada kontes juga atau lomba ya, lomba programming PLC ya, PLC programming. Cuma karena pandemi juga mungkin jarang lomba secara offline ya, mungkin kalau online juga ada, silakan dicoba ya untuk programming ini. Oke, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Silahkan coba-coba FX Planner-nya. Ini di instalasinya cukup gampang ya. Silahkan nanti diklik yang aplikasinya, diinstal. Kemudian untuk mulai ya tinggal diklik saja ya. Kemudian nggak usah diisi user sama passwordnya, langsung di start saja. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk hari ini kuliahnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.